نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Raisa Amira Fatimah Ar-Raisya. Selamat menikmati Instagram, selamat mendapatkan hal-hal yang bermanfaat insya Allah, yang indah, yang membuat kita menjadi semakin kuat dalam berukhuwah, semakin kuat dalam keimanan, dan semakin kuat bagaimana mentarbiyah dalam keluarga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rasanya
hari ini kita berpuasa ada hal yang khas, ya. Ada beberapa kebahagiaan yang saya rasakan. Yang pertama, kita kedatangan tamu dari jauh yang menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini dalam rangka untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita. Yang kedua, kalau kita mengingat beliau, terutama membaca beberapa bukunya, kita jadi mengingat guru kita, almarhum Ustaz Muhammad Yarhamullah. Kita melihat ada sisi wawasan yang khas dalam memandang nilai-nilai Islam dan dakwah. Juga dari sisi bahasa yang merupakan ciri almarhum Ustaz Rahmat Al-Yarham, dan juga ciri bahasa beliau yang rata-rata orang merasakan ada sesuatu yang khas pula. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para guru yang mulia, dari para sesepuh dan pendiri Yayasan Iqra, wabil khusus guru kami Ustaz Mahfudz Abdurrahman. Demikian pula para pimpinan yayasan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz guru kami Ustaz Izzuddin Abdul Majid, Ustaz Sunu, Ustaz dan asatid yang lain, beserta para ustadz yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Satu kehormatan sekaligus satu ujian bagi kami untuk duduk di tempat ini. Kehormatan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di acara inspirasi petang Ramadan yang sangat kita nantikan ini, dan juga satu ujian. Siapa Salim Afilah sehingga kemudian diminta untuk bicara di depan para guru, yang jelas tentu saja sudah sangat mencukupi. Iqra ini lautannya lautan, mana lautannya lautan itu banyak laut di dalam. Lautan Iqra itu sendiri dengan kedalaman ilmu dan pemahaman para asatid dan ustadznya. Salim Afilah cuma debu yang terbang dari Jogja dan kemudian hinggap di atas selembar daun yang mungkin ada di lautan itu. Tapi mungkin karena debu jadi kelihatan. Kalau air bergabung ke air tidak tampak. Tapi kalau debu ada di antara air jadi tampak, sehingga kemudian diminta untuk bicara. Barangkali ada kabar dari dunia debu yang layak untuk disampaikan kepada lautan. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, meridhai acara kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabda yang selalu kita kenal, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk bersentuhan dengan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya dengan tempuhannya itu jalan baginya untuk menuju ke surga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarahnya mengatakan, perhatikan, bahkan kita belum bicara tentang seberapa banyak ilmu yang
dibahas di dalam majelis itu, seberapa banyak yang difahami dan dimengerti atau dihafal, seberapa banyak yang nanti kemudian disampaikan kembali atau diamalkan. Kita belum bicara tentang kemuliaan itu semua, sekedar langkah-langkahnya menuju ke majelis, ia sudah berbuat, dimudahkannya jalan menuju ke surga. Itulah yang kita dapatkan di berbagai macam kemudahan yang ada di zaman sekarang. Orang mau ngaji tinggal googling, orang mau ngaji butuh ilmu buka YouTube, cari ustadz favorit, cari tema yang diinginkan, ketemu, disimak di depannya. Tapi saya selalu takjub bahwasanya banyak video yang begitu bermanfaat di YouTube, disampaikan oleh ustadz yang sangat mumpuni ilmunya, disampaikan dengan adab dan akhlak yang mulia. Bawahnya dari membentang ratusan komentar, isinya debat antara pro yang kontra, antara yang pro dengan yang kontra, habis-habisan saling menjelekkan, saling merendahkan. Barangkali memang berkahnya adalah pada langkah-langkah kita menuju majelis ilmu. Sementara kalau kita mengaji lewat teknologi, kita tidak mendapatkan berkah itu, tidak mendapatkan berkah langkah-langkah menuju majelis ilmu itu, yang memudahkan jalan kita semua menuju ke surga. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita janji yang lebih besar lagi tentang duduk di dalam majelis seperti ini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menyatakan kalau berkumpul satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah, mengkajinya di antara mereka, maka yang pertama rahmat Allah dicurah-curahkan kepada mereka. Berhimpun dulu di rumah Allah, membaca kitab Allah, mengkajinya, maka rahmat Allah dicurah-curahkan. Kita tidak mendapatkan keberkahan yang semacam itu ketika mengkaji mungkin melalui perangkat-perangkat teknologi, cuma handphone di tengah perjalanan gitu ya, buka YouTube, buka ini, buka mungkin dengan mendengarkan audio. Beda banget dengan kehadiran semacam ini ketika kita bisa saling menatap satu sama lain, bersalaman, memeluk, bercium pipi kanan dan pipi kiri, menyambungkan diri dengan keindahan yang sangat luar biasa. Tidak, yang seperti ini insya Allah tidak akan melahirkan perdebatan yang sia-sia. Tidak, yang duduk-duduk seperti ini insya Allah akan menghasilkan segala yang baik. Allah menjanjikan ghasyiatumur rahmah, rahmatnya Allah dicurah-curahkan kepada mereka. Rahmat Allah 100 bagian, yang satu bagian demikian disebutkan oleh sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah melekat pada sifat Allah Ar-Rahman, dan yang maha pengasih, yang kasihnya tiada pilih-pilih, diturunkan ke dunia dari awal zaman sampai akhirnya, mencukupi untuk seluruh makhluk tanpa ada yang kekurangan sama sekali, mencukupi untuk seluruh makhluk menjadi cinta kasih dan kelimpahan di antara mereka yang sangat agung. 99 bagian melekat pada sifatnya Ar-Rahim, dan yang maha penyayang dan sayangnya tiada batas berbilang, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Maka duduk seperti ini harapannya adalah membuat kita layak mendapatkan rahmat Allah yang 100 bagian kesemuanya tanpa terkecuali, seluruhnya berhimpun-himpun seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sentuhan fisik itu betapa pentingnya. Kita berhimpun, bersalaman, dosa-dosa berjatuhan dari tangan yang bersalaman itu, dari sela jemari-jemari. Kita memeluk, kita tersenyum, kita menyambungkan diri, sampai-sampai Rasulullah SAW karena pentingnya interaksi fisik ini dalam sholat berjamaah pun mengatakan, Safful aqdam wal manakib, sambungkan, bariskan telapak-telapak kalian, pundak-pundak kalian. Jangan sampai tubuh kalian berselisih, maka Allah akan membuat hati kalian berselisih. Sampai dikatakan kalau tubuh berselisih bisa membuat hati berselisih. Maka Linda G. Wade, seorang psikolog perkembangan, pernah mempresentasikan sebuah penelitian yang sangat menarik.
Di Inggris, dari hasil penelitian itu disebutkan anak-anak yang di rumah cukup mendapat sentuhan fisik dari orang tuanya yang menunjukkan perhatian cinta berupa pelukan, ciuman, mungkin kalau anak laki-laki cenggungan gitu ya, yang mesra dari ayahnya. Anak-anak yang mendapatkan cukup pelukan, cukup ciuman, cukup cenggungan, cukup interaksi fisik dari orang tuanya sebagai tanda perhatian dan kasih sayang itu, nanti di usia remaja dan dewasanya mereka lebih rendah resikonya jatuh ke pergaulan bebas dan seks bebas. Masya Allah. Jadi kalau di rumah sudah cukup dipeluk oleh abi dan uminya, dia tidak akan mencari pelukan di luar sana. Kalau di rumah sudah cukup dipeluk oleh abi dan uminya, dia tidak akan mencari ciuman di luar sana. Sampai demikian nilainya. Maka Nabi SAW itu mendobrak satu kebiasaan bangsa Arab yang waktu itu sangat rusak. Orang Arab itu kalau memeluk anak kecil, mencium anak kecil, bermain bersama anak kecil, berakrab-akrab bersama anak kecil, itu dianggap akan berkurang wibawanya. Jadi pandangan umum orang Arab, kalau ada laki-laki, apalagi dia seorang pemimpin seperti Rasulullah SAW, kok bermain bersama anak kecil, memeluk anak kecil, mencium anak kecil, itu menjatuhkan wibawa. Oleh karena itulah ketika Uyainah bin Hisn al-Fazari, pemimpin suku Fazarah dari Najd itu datang menghadap Nabi SAW, dia heran, Nabi SAW itu bermain bersama anak-anak, mencium anak-anak, memeluk anak-anak. Maka dia kemudian bertanya, ya Rasulullah, engkau mencium anak-anak? Kata Nabi SAW, hum raihatul jannah, mereka ini wewangiannya surga yang dicicipkan oleh Allah kepada kita di dunia. Kata Uyainah bin Hisn al-Fazari, saya punya 10 anak, gak ada satupun yang saya cium-cium kayak gitu. Saya punya 10 anak, gak ada yang saya cium-cium kayak begitu. Kata Nabi SAW, apa dayaku kalau Allah mencabut rahmat itu dari dalam hati? Apa dayaku kalau Allah mencabut rahmat itu dari dalam hati? Indah sekali. Nabi SAW mengajarkan. Maka bagaimana masyarakat Islam ini dibentuk bukan cuma dengan teori. Maka bagaimana peradaban Islam itu dibangun, dia menutup semua pintu-pintu kerusakannya. Kita ingat kata-kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Pernikahan di masa jahiliyah ada 4 macam. 1, nikah umum kayak yang kita kenal sekarang. Laki-laki memberi mahar, ada wali, ada saksi, gitu ya. Yang kedua kata Aisyah, nikah istibdha, nikah mencari bibit unggul. Laki-laki kalau merasa bibitnya tidak bagus, cari laki-laki yang bibitnya bagus, istrinya diserahkan pada laki-laki itu sampai hamil. Kalau sudah hamil baru dibawa pulang. Lalu nanti kalau hamil diaku sebagai anaknya. Yang ketiga, sekumpulan lelaki berkumpul dengan seorang perempuan, kalau wanita itu hamil, maka diundi di antara mereka nama siapa yang keluar untuk menjadi suaminya. Kalau sudah keluar namanya, maka yang lain iuran untuk menanggung nafkah awal bagi mereka. Yang keempat, sekumpulan lelaki mendatangi perempuan, kalau sudah hamil dipanggilkan dukun. Dukunnya ritual kemudian kesurupan. Ketika kesurupan nyebut 1 nama, maka itu yang ditunjuk jadi suami. Karena ditunjuk oleh dukun, maka yang lain tidak perlu iuran. Beda dengan yang ketiga. Karena yang ketiga itu iuran, makanya karena undian untung-untungan kan, jadi iuran. Seperti itu rusaknya moral, gitu ya. Masyarakat jahiliyah pada saat itu tentang yang namanya perzinahan. Bagaimana Rasulullah mengubah? Bukan cuma dengan diturunkannya ayat wala taqrabuz zina, tapi perhatikan bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan anak kecil, mengajari orang tua bagaimana memperlakukan anak kecil supaya mereka mendapatkan abundance, kelimpahan kasih sayang di rumah. Kelimpahan kasih sayang di rumah inilah yang membuat mereka terbentengi, terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk di luar sana. Indah sekali. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tahu Bapak Ibu semuanya, apalagi yang bapak-bapak orang modern itu waktunya sempit, terbatas, macam-macam. Tapi mari kita tunaikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga keluarga kita semua ini. Minimal, gitu. Ayah Ustaz Mahfud Abdurrahman tahun 2005 saya sudah bikin penelitian di Jogja tentang persepsi anak kader dakwah terhadap kegiatan orang tuanya. Tahun 2005 saya shock. Tahun 2005 itu karena ada 30% anak kader dakwah di Jogja mengatakan, aku nanti kalau gede nggak mau jadi kayak Abi dan Umi. Saya observasi lebih dalam apa yang terjadi sebenarnya. Abi dan Umi capek sekali, sibuk banget, ngisi kajian di mana-mana, kegiatannya seabrek, pulang nggak bisa diajak main, pulang nggak bisa diajak bantuin ngerjain PR, pulang nggak bisa mendampingi aku.
saya pikir kesibukan kita ini dibanding Rasulullah dan para sahabat nggak ada apa-apanya kan? Berarti yang salah bukan kesibukannya, yang salah bukan saat breaknya aktivitas itu. Yang salah adalah adanya sunnah Nabi SAW yang tidak kita laksanakan di dalam saat aktivitas itu. Karena apa? Anak menyambut Abi, anak menyambut Abah. Bapaknya, ayah, Abi capek banget. Kamu main sama kakakmu dulu ya. Abi mau istirahat. Yang salah di sini. Karena kita akan mendapatkan banyak riwayat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah memasuki rumahnya bertemu dengan istri-istrinya, berjumpa dengan keluarganya kecuali telah bersiwak terlebih dahulu. Rasulullah SAW meletakkan hak siwak pertama-tama pada Allah. Setiap akan sholat beliau bersiwak. Beliau mengatakan seandainya bukan karena memberatkan kalian, saya kuperintahkan kalian bersiwak setiap kalian akan sholat. Satu, Allah. Tetapi yang kedua bukan orang lain, keluarga. Tidak pernah Rasulullah masuk rumah, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, melainkan beliau bersiwak dulu untuk bertemu istrinya, bertemu keluarganya. Siwak dulu. First seperti itu. Seger, ketemu keluarga dalam keadaan seger. Saya tanya bapak-bapak yang bekerja begitu ya, antara berangkat bekerja dengan pulang bekerja, segeran mana Pak? Berangkat bekerja dengan pulang kerja, segeran mana kira-kira? Hah? Segeran berangkat ya. Kita ubah mulai sekarang. Kita tuh berangkat cuma ketemu kepentingan, ibu-ibu. Kita pulang itu ketemu kesetiaan dan cinta. Pulang itu seharusnya selalu lebih istimewa dari berangkat. Kalau berangkat manusia nggak ada yang istimewa, semuanya telanjang, gitu ya, semuanya menangis, lahir. Pulang harus istimewa. Pulang harus terucap dari lisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pulang harus istimewa, husnul khatimah, tersenyum. Pulang harus istimewa. Pulang itu semua orang mempersaksikan kebaikan kita. Pulang itu harus istimewa. Demikian pula pulang kerja, ini sesuatu yang juga harus istimewa. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan pulang dengan begitu segar. Bahkan pulang dari perjalanan jihad fisabilillah, kita akan menemukan banyak riwayat Rasulullah memerintahkan para sahabat ketika tibanya malam hari tidak langsung masuk ke kota Madinah. Apa yang dilakukan? Ngecamp dulu di luar kota Madinah. Para mujahid ini, para sahabat Nabi SAW ini diperintahkan untuk jangan langsung pulang ke rumah kalian, di sini dulu. Ngapain yang diperintahkan Rasulullah? Mandi, pangkas yang perlu dipangkas, cukur yang perlu dicukur, pakai pakaian terbaik, wewangian yang bagus, baru. Pulang itu dalam keadaan suami-suami ini dibandingkan ketika berangkat berjihad, gantengan pas pulangnya. Tabarak untuk menguatkan rumah tangga ini, bayangkan ibu-ibu, mohon maaf, kalimat Nabi SAW vulgar, sampai-sampai beliau memerintahkan juga sebaliknya, diutus utusan masuk kota Madinah untuk memberitahu para istri bahwa suaminya besok akan pulang. Maka apa yang dilakukan para istri? Rumah disiapkan, bersih, makanan kesukaan suami dimasakkan, lezat. Si istri juga kemudian berdandan, kalau perlu pakai lagi pakaian pengantinnya kalau masih cukup, dan dulu tidak nyewa, begitu ya. Tapi perhatikan, sampai-sampai kalimat Nabi SAW itu kalimat Nabi SAW itu vulgar. Beliau sampai mengatakan agar para istri sempat mencukur rambut kemaluannya untuk menyambut suaminya yang pulang. It means pulang itu harus menjadi sesuatu yang sangat istimewa bagi semua pihak, bagi yang pulang, bagi yang menyambut. Maka kita ingat kisah dakwah tentang Ummu Usamah, istri Ustaz Hasan Ismail Al-Hudayri. Dikatakan tentang beliau, apa? Beliau itu ditemui di waktu duha, pasti pakaiannya sudah beda dengan waktu subuh. Ditemui di waktu zuhur, pakaiannya sudah beda dengan waktu duha. Ditemui di waktu asar, pakaiannya sudah beda dengan waktu zuhur. Ditemui di waktu isya, pakaiannya sudah beda dengan waktu asar. Apa kesimpulannya? Pakaiannya banyak. Zaman itu belum ada telepon yang kemudian seluler bisa dibawa kemana-mana. Suami tidak bisa mengabarkan jam berapa akan pulang, dan apalagi Ustaz Hasan Ismail Al-Hudaybi yang sangat sibuknya tidak bisa diperkirakan jam beliau akan pulang. Maka istrinya berusaha untuk ketika suaminya pulang kapanpun dia dalam keadaan terbaik menyambut suaminya. Kalau sekarang sudah bisa diatur, kira-kira rencananya mau pulang jam berapa, tinggal setengah jam sebelumnya agak sibuk sedikit mempersiapkan. Iya sekarang. Jadi
Rasulullah SAW mengajarkan agar pulang ini menjadi momen yang istimewa bagi anak, bagi orang tua, bagi suami, bagi istri. Masya Allah, sampai-sampai kemudian ya kita bisa menemukan cerita bagaimana Rasulullah baru pulang dari perjalanan jihad fisabilillah, di depan pintu Al Hasan dan Al Husain Nubro langsung beliau dijadikan sebagai kuda-kudaan, langsung jadi kuda-kudaan. Ini pulang fisabilillah, pulang jihad fisabilillah, di kuda-kudaan, ajak muterin ruangan sama cucu-cucunya. Kata Abu Hurairah, aduh nak, yang kalian tunggangi itu tunggangan paling mulia di seluruh langit dan bumi, dan hanya kalian yang bisa nunggangi itu. Gak ada yang lain yang bisa nunggangi. Tapi Rasulullah SAW juga dengan begitu santainya kemudian mengatakan, dan penunggang adalah penunggang para pemuda, penghulu pemuda di surga. Insya Allah. Ini menunjukkan betapa istimewanya pulang itu. Bu, Bapak, itu umur 60-an. Rasulullah itu umur 60-an dengan begitu vitalitas yang luar biasa itu, kedekatan yang luar biasa itu dengan keluarga seperti itu. Mohon maaf, saya sentuh dulu soal fisik ini, saya singgung dulu soal fisik ini. Kita kadang-kadang merasa cinta sudah cukup dengan ucapan, cinta sudah cukup dengan pikiran, cinta sudah cukup dengan bukti-bukti. Padahal ini bahasa tubuh, ini perkara begitu penting untuk menjaga nilai-nilai tarbiyah ini dalam keluarga kita. Kita kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhasil rahmah, maka rahmat dicurahkan kepada ahli majlis seperti ini, dan rahmat itu juga harus sampai kepada keluarga kita. Mandi seger, kalau perlu bapak-bapak mulai sekarang di tas kerja antum minimal ada pasta gigi, ada mouthwash, ada pembersih muka, ada parfum, ada apa lagi? Pisau cukur. Penting ini. Dituduh tukang pesolek gak apa-apa. Saya aja juga dituduh begitu. Itu petugas Longsia Garuda Indonesia Bandara Soekarno-Hatta itu hafal sama saya. Kalau masuk Longs langsung ditanya, mau mandi apa? Karena saya membiasakan ini, kalau pulang ke Jogja mandi, karena kamar mandinya Bandara Jogja itu kalah representatif daripada Longsia Garuda di Jakarta. Saya biasanya mandinya di Jakarta. Setengah jam sebelum boarding mandi dulu. Ini istimewa, karena anak menyambut abah. Nah, kalau sudah dia bilang abah, sambutannya juga harus sefrekuensi. Alhamdulillah, Masya Allah, abah kangen. Dan setelah itu harus ada interaksi, bermain bersamanya atau duduk bersamanya. Mungkin memang kita sangat lelah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin kita sangat lelah, tetapi usahakan bertahan setengah jam, 45 menit untuk mendampingi mereka di momen kepulangan itu. Momen kepulangan ini mahal sekali. Maka bapak-bapak silahkan latih kemampuan untuk menjadi alat bermain bagi anak-anaknya. Saya sejak rumah kecil itu mencoba untuk badan saya ini kalau bisa jadi berbagai macam alat bermain. Nanti dia minta bah, ayunan itu begini bu, tangan lurus, kemudian dia duduk di situ, suruh tangannya megangin sebelah sini, ini digoyang sampai otot bicep dan tricep terbentuk, bapak-bapak. Kemudian dia nanti minta lagi bah, Jungkit bah, jungkit itu artinya dia ada di ujung kaki, angkat, turunkan, gitu ya Pak ya, sampai perutnya six packs. Terus apa lagi? Bah, komi diputar bah. Nih, komi diputar ini yang salah satu yang berat, Ustaz. Komi diputar itu begini. Dia duduk di ujung tangan, pegangin pakai tangan yang satunya, naikkan, turunkan, sambil terus gitu. Yang paling enak perosotan, tapi ada syaratnya. Pakai kaos yang paling halus, pakai sarung yang udah paling halus. Kemudian tinggal berbaring di sofa begini, di kursi begini, dia naik dari atas, lusur gitu. Kedekatan yang semacam ini, keakraban yang semacam ini, benteng yang sangat kuat bagi keluarga kita. Asas utama dari semua nilai tarbiyah yang hendak kita hidupkan di dalam keluarga kita. Ini makanya bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau sudah bisa melatih badannya untuk jadi alat permainan anaknya itu, nggak perlu nge-gym Pak, nggak perlu ke fitness center. Saya kapok ke fitness center itu karena banyak yang lirik, bukan wanita lagi.
Subhanallah, akhir zaman gitu. Jadi ini kan perkara yang kemudian menjadikan satu hal asasi sekali dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Nilai ghasyatumur rahmah, rahmat Allah dicurah-curahkan kepada kita di dalam majelis seperti ini. Maka rahmat itu juga harus sampai ke rumah kita. Rahmat itu harus tercermin di dalam kehidupan keluarga kita. Rahmat itu adalah cinta yang hanya memberi, tak harap kembali, bagi sang surya menyinari bumi. Wahabat sumun malaikah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang bermajelis seperti ini, masya Allah, maka malaikat menaungkan sayapnya kepada mereka. Malaikat menaungkan sayapnya kepada mereka. Allah punya malaikat yang lebih banyak daripada malaikat pencatat amal. Tugas mereka hanya beredar di antara langit dan bumi. Setiap kali ada majelis ilmu, majelis zikir, mereka turun untuk menaungkan sayapnya kepada setiap orang yang hadir di majelis itu. Setelah majelis itu selesai, maka malaikat itu akan membubarkan diri. Kemudian mereka berebutan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaporkan nama orang yang telah dinaunginya di dalam majelis, dan kemudian mengatakan nahnu auliya'uhu fil hayati dunya wal akhirah. Ya Allah, kami akan jadi pembela dia di kehidupan dunia dan akhirat. Ya Allah, maka apakah anugerahmu untuk dia ya Allah? Allah akan bertanya, padahal dia maha tahu apa yang diharapkan hambaku itu. Kata malaikat, surgamu ya Allah. Memangnya dia pernah melihat surgaku? Kata malaikat, enggak ya Allah. Bagaimana kiranya dia pernah melihat surgaku? Tentu ya Allah, dia akan meminta tanpa jeda kepadamu tentang surgamu ya Allah. Apa yang ditakutkan hambaku itu, kata Allah? Nerakamu ya Allah, murkamu ya Allah. Memangnya dia pernah melihat nerakaku, kata Allah? Enggak ya Allah. Kalau pernah bagaimana? Kalau pernah ya Allah, tidak lepas satu detik pun dia akan meminta perlindungan kepadamu dari nerakamu ya Allah. Maka Allah Azza wa Jalla akan menyampaikan kalimat yang membuat malaikat itu beringsut mundur karena puas, karena ridha, yaitu bagi mereka rahmatku, ampunanku dan ridha. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan duduk bermajelis seperti ini dijamin oleh Rasulullah SAW, diturunkan sakinah, diturunkan ketentraman kepada kita semuanya. Sakinah itu adalah kekuatan yang memungkinkan kita untuk menghadapi segala keadaan. Sakinah itu kekuatan yang dianugerahkan Allah kepada kita untuk menghadapi segala keadaan. Para sahabat radhiyallahu anhu ajmain di Badar, jumlah mereka sedikit, senjata mereka terbatas, persiapan mereka sama sekali tidak memadai. Yang mereka harapkan dihadapi kafilah dagang, ternyata ada 1000 pasukan bersenjata lengkap di depan. Maka apa yang diturunkan Allah kepada mereka untuk menjadi kekuatan yang terbesar? Sakinah. Banzalallahu sakinatah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sakinah, ketentraman. Maka sebuah rumah tangga kalau sudah hendak menguatkan diri menghadapi berbagai macam tantangannya, dia juga adalah memerlukan sakinah. Litaskunu ilaiha itu kata para ulama maknanya litastaifu biha. Yang pertama disebut sakinah itu kalau kemudian kehadiran pasangan bagi pasangannya menjadi penjaga kesucian. Ini pertama. Jadi sakinah itu pertama-tama bukan soal tidak pernah cekcok, tidak pernah bersuara tinggi, tidak pernah berbeda pendapat. Sakinah pertama-tama adalah soal bahwa kehadiran istri bagi suaminya mencegah sang suami jatuh ke dalam dosa-dosa. Kehadiran suami bagi istrinya mencegah istrinya dari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sakinah, paling berdasar dari sakinah. Maka sakinah ini kekuatan untuk menghindari dosa-dosa. Barang siapa dianugerahkan oleh Allah sakinah, maka yang pertama akan tampak darinya adalah dia dijaga Allah dari berbagai macam dosa. Walitatafu ma'aha, dan kemudian dia juga membangun atifah, membangun ikatan lahir batin di antara suami dan istri ini. Walitamilu ilaiha, dan kemudian dia juga menyamakan kecenderungan hati, memfrekuensikan sama antara suami dengan istri dalam berbagai macam hal, gitu ya, sampai bisa bicara tanpa kata, saling mengerti tanpa bicara, masya Allah. Dan meletak ma'innu biha, baru itminan, ketentraman, itu adalah makmumnya, buntut terakhir dari sakinah itu. Tentram ketika bersama, tentram ketika saling menunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk bermajelis seperti ini, sakinah indah sekali. Dan sakinah itu juga harus sampai kepada keluarga kita sebagai nilai dasar ketika kita hendak memelihara nilai-nilai tadi, nilai-nilai tarbiyah yang nanti insya Allah akan kita sebut satu persatu. Maka bermajelis ilmu itu adalah bagian dari mengokohkan keluarga kita. Karena di dalam majelis ilmu juga turun sakinah dari Allah. Bermajelis ilmu itu
suatu cara bagi kita untuk meningkatkan kapasitas kita menghadapi berbagai macam hal di dalam kehidupan. Karena sakinah itu adalah senjata utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin ketika menghadapi musuh-musuh. Wa nazzala 'alaihim sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan yang paling membanggakan adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Maka itulah kita semuanya yang lebih terkenal di langit karena sering disebut-sebut sama Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Orang yang suka hadir ke majelis, dia diperkenalkan Allah kepada seluruh penduduk langit. Orang yang bangga berada di dalam sebuah majelis, Allah banggakan dia di majelisnya Allah Subhanahu wa taala sehingga dia lebih terkenal di langit daripada di bumi. Kadang-kadang cinta di bumi datang terlambat dan itu lebih bagus daripada datang cepat tapi merusak hati. Ada orang yang sudah dicintai oleh manusia lain sejak dia hidup, tetapi betapa lebih selamat orang-orang yang dicintai manusia ketika dia meninggal. Jadi kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah umumkan di langit. Allah panggil Jibril, wahai Jibril, aku mencintai fulan, cintai dia. Lalu Jibril alaihissalam kemudian memanggil penduduk langit, kemudian mengatakan, aku dan Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka kalian semua cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mulai mencintai si fulan. Nah, kadang-kadang kalau sudah dicintai di langit, ada yang langsung turun ke bumi cinta itu. Tapi itu akan jadi ujian tambahan bagi yang bersangkutan, gitu kan? Tapi ada yang ditahan oleh Allah, jangan turun dulu. Nanti kalau dia sudah mati, baru turun cinta itu. Kita kadang-kadang nggak ngerti. Ada orang diceritakan meninggalnya kepada kita, tiba-tiba kita kayak kenal, tiba-tiba kita kayak sudah akrab, tiba-tiba kita kemudian mencintai dia, tiba-tiba kita baru ngerti. Ada orang yang begitu meninggal, baru terbuka semua riwayat kebaikannya. Selama ini kita nggak tahu, selama ini kita terhijab dari itu. Ada orang yang selama hidup kita cuma merasa dia sih baik sama kita. Begitu dia meninggal, gitu ya, ternyata kita cerita sama orang bahwa dia baik sama kita. Orang lain nyambung, saya juga dibaikin sama dia, saya juga dibaikin sama dia, saya juga dibaikin. Ternyata cerita kebaikannya menyebar di seluruh penjuru bumi. Dan tiba-tiba saja kita yang tidak pernah kenal, tidak pernah bergaul, tidak pernah nyambung, juga tiba-tiba cinta kepada dia. Beruntunglah orang-orang seperti itu. Maka doakanlah orang-orang yang terlanjur sudah pada dikenal seperti ini. Kenapa dalam Islam, dalam tradisi pesantren, murid itu harus mendoakan guru? Karena hampir pasti guru itu lebih banyak diuji daripada muridnya. Lebih banyak diuji oleh Allah daripada muridnya, pasti. Ibrahim itu ujiannya oleh Allah sebut kalimat. Karena ujian itu memang kalimat. Dari mana ujian itu kalimat? Ahasiban nasu ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Memangnya manusia mengira mereka akan dibiarkan saja setelah mengatakan kami beriman lalu tidak diuji lagi? Enggak, pasti akan diuji. Nah, kira-kira ngomong aku beriman atau kalimat yang sejenis antara guru dengan murid, banyakkan mana? Banyakkan guru. Banyakkan guru. Apalagi guru yang seperti ini. Saya ini ngomongin kalimat dari awal sampai akhir yang semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri saya kan? Maka wajib mendoakan, antum wajib mendoakan saya. Orang-orang yang seperti ini sangat memerlukan untuk didoakan. Orang-orang yang tampil di depan publik ini sangat memerlukan untuk didoakan. Maka hadiah yang sangat indah dari guru kita, dari Ustaz Izzy bin Abdul Majid semula sudah diberi doa dari awal. Memang yang seperti ini sangat memerlukan doa-doa. Insyaallah. Al-Wasalam. Jazakallah. Barakallahu fikum. Al-Wasalam. Jadi kita memulai ya, ini tadi mukadimah. Ini mukadimah kita, kenapa kita penting sekali merasakan pentingnya bermajelis seperti ini, duduk bersama semacam ini, nyambung seperti ini, bersentuhan bau seperti ini, salaman seperti ini, pelukan seperti ini, cium pipi kanan kiri seperti ini. Gambaran rahmat Allah kepada orang-orang mukmin, gambaran rahmat Allah kepada kita. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, kata Imam Ibnu Katsir, disebabkan rahmat Allah kepadamu dan rahmat Allah kepada mereka, wahai Muhammad, maka engkau lembut kepada mereka. Di kelembutan di antara kita ini gambaran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amanah dari Allah Azza wa Jalla tentang nilai-nilai tarbiyah di dalam rumah kita, barangkali banyak sekali dalil yang bisa kita rujuk. Baiklah kita hari ini mengambil satu saja
dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua, seperti apa Rasulullah sang pentarbiyah umat itu diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan tentang beliau sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang telah mengutus, membangkitkan di kalangan kaum yang ummiyi seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan untuk mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, juga mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan adalah mereka sebelum itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Bicara Ramadan, saat kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kedekatannya dengan kita semua. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ada orang-orang Ansar yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat sehingga kami cukup berbisik, ataukah Allah itu jauh sehingga kami harus berteriak?" Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, "Ketika hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku." Nah, bentuk ini, sifat ini seharusnya ada syarat, ada jawab. Kalau yang ditanya adalah engkau, sa'alaka, maka seharusnya fakul, maka katakanlah hai Muhammad bahwa aku dekat. Tapi kalau masih fakul, maka katakanlah hai Muhammad bahwa aku dekat. Dekat kok pakai perantara, dekat kok masih bilang katakan hai Muhammad bahwa aku dekat. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa dekatnya dia dengan mengubah kitab. Tidak mengatakan kepada Rasulullah fakul inni qarib, tetapi Allah langsung berbicara kepada semua penanya, fa inni qarib, maka sungguh aku ini dekat. Dekat untuk apa? Mengabulkan doa, menjawab permintaan. Para hamba yang bermunajat ketika mereka berdoa, itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertanyaan penting, sering kita istijal, sering kita tergesa-gesa di dalam doa. Para sahabat bertanya, apa itu tergesa dalam doa ya Rasulullah? Dia berdoa, kemudian tidak lama kemudian berkata, Allah belum mengabulkan doa, Allah tidak mengabulkan doa. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada rekor nggak ini? Berapa lama doa yang belum dikabulkan? Ada doa bapak ibu yang sudah bertahun-tahun, entah berapa tahun, paling lama berapa, yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, berapa tahun? Jangan-jangan nggak pernah berdoa. Jadi Allah itu apa yang tidak kita minta saja diberi terus sama Allah. Maka yang kita minta itu kadang-kadang oleh Allah SWT diberikan kepada kita lebih baik daripada permintaan kita. Cuma karena kita tidak merasa itu permintaan kita mengira belum dikabulkan, padahal sudah diberi yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Tapi baiklah kalau ada yang mengaku doa saya sudah bertahun-tahun belum dikabulkan oleh Allah. Ada seseorang yang lebih mulia daripada kita yang doanya baru dikabulkan 4.200 tahun kemudian. Ada doa yang di tangan Allah untuk dikabulkan baru 4.200 tahun kemudian. Doa apakah itu? Doanya Ibrahim alaihissalam, doanya Khalilur Rahman, doanya kekasih Allah yang Maha Pengasih. Ketika dia berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ketika membina Ka'bah yang mulia, salah satu doa Ibrahim adalah, ya Allah, dan bangkitkan seorang rasul di kalangan mereka ini, penduduk lembah ini, yang akan membacakan ayat-ayat, yang akan mengajarkan kitab dan hikmah, yang akan mensucikan mereka. Ya Allah, Engkau ya Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Ini doa, salah satu doa yang masuk rekor terpanjang masanya sampai dikabulkan oleh Allah SWT. Kenapa? Kata Nabi SAW, aku adalah pengabulan doanya Ibrahim. Berapa jarak Ibrahim dan Muhammad SAW? Ibn Abbas mengatakan Muhammad ke Isa 600, Isa ke Musa 1200, Musa ke Ibrahim 2400. Kalau di total 4200 tahun. Jadi ada doa yang baru dikabulkan 4200 tahun kemudian. Ibu-ibu kebayang nggak berdoa sekarang 4200 tahun kemudian baru dikabulkan? Doanya Ibrahim alaihissalam yang meminta seorang rasul yang membawakan tarbiyah untuk umat itu. Tetapi Ibrahim itu memang doanya bukan soal
seberapa cepat dikabulkan, tapi seberapa luas dan seberapa panjang memberi manfaat kepada dunia. Ibrahim itu cuma mendoakan Mekah. Rabbana wa ba'ath fihim, itu cuma didoakan, yang didoakan Ibrahim cuma Mekah. Indonesia ini tidak didoakan, apalagi Jati Makmur, plus. Gak masuk dalam doanya Ibrahim Jati Makmur itu, gak masuk. Tetapi Allah mengabulkan, lebih indah daripada permintaan Ibrahim. Ibrahim minta untuk Mekah, Allah mengabulkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus Muhammad menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka Jati Makmur masuk, karena menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang namanya Rasul pada masa itu risalahnya pendek-pendek, seumur Rasulnya. Bahkan belum selesai tugasnya saja sudah diutus Rasul di daerah lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang didoakan oleh Ibrahim ini pengabulan Muhammad SAW, risalahnya berlaku sampai hari kiamat. Maka doa itu memang bukan seberapa cepat dikabulkan atau tidak, ia adalah seberapa besar berkahnya doa itu bagi umat, bagi alam. Dan itulah doanya Ibrahim, betapa berkahnya. Ya Allah, utuslah untuk mereka, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan kitab dan hikmah, dan mensucikan mereka. Dan Allah mengatakan, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Masya Allah. Jadi ibu banyakin berdoa. Kata Ibnu Athaillah Sakandari, kita ini belum jadi hamba sejati kalau masih lebih suka pengabulan doanya daripada doa itu sendiri. Karena pengabulan doa itu kayak dikasih barang aja kan. Anda diberi pilihan mau ngobrol seharian sama kekasih atau dikasih bunga sama kekasih, pilih mana? Diberi kesempatan ngobrol seharian sama kekasih atau dikasih bunga sama kekasih? Pilih ngobrol seharian kan? Maka berarti seharusnya kita lebih memilih banyak berdoa daripada sekedar pengabulan doanya. Pengabulan doanya itu cuma kayak kekasih ngasih bunga, udah ngasih bunga terus pergi kemana nggak ngerti gitu. Tetapi ngobrol, berbincang mesra dalam doa, maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku tidak peduli tentang doaku kapan dikabulkan, di mana, seperti apa. Yang aku takutkan kalau aku tidak berdoa. Karena kalau aku sudah berdoa, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan karunia itu kepada aku. Ketika Allah mau mendengarkan doa-doa kita, itu ditandai dengan cara kita digerakkan untuk berdoa. Siapa yang tidak digerakkan untuk berdoa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti Allah tidak menyukai kemesraan dengan dia. Siapa yang digerakkan Allah untuk berdoa kepadanya, maka Allah suka bermesra-mesraan dengan dia. Siapa yang kemudian doanya dikabulkan lalu tidak berdoa lagi, maka harus banyak istighfar. Ada kawan saya tanya, Mas Salim gimana? Saya itu berdoa dari dulu nggak dikabulkan. Padahal saya itu sudah berusaha, ibadah juga saya penuhi, yang wajib, yang sunnah. Nah itu sebelah itu nggak pernah ibadah. Apa hari ini bilang apa, besok keturutan, hari ini bilang apa, besok kabul. Saya cuma bercanda ngajak beliau, Pak, pernah didatengin pengamen, Pak? Iya. Gimana kalau pengamennya itu suaranya cempreng, nggak enak, bikin nyesek, bikin mual? Apa yang Bapak lakukan pada pengamen seperti itu? Ya cepet-cepet saya kasih biar cepet pergi. Betul Pak. Apa jadinya kalau pengamennya Pak suaranya lebih merdu dari Abid Adi? Karena saya tahu dia penggemar Abid Adi. Oh kalau yang seperti itu saya tahan dulu. Request lagu bisa 1 album itu. Nah nanti baru ngasihnya belakangan. Tapi nanti biasanya tak kasih yang lebih baik gitu kan. Saya bilang jangan-jangan Allah juga gitu ya Pak. Maksudnya gimana? Kalau ada hamba yang sangat menjengkelkan Allah itu berdoa sama Allah, apa kata Allah sama malaikat? Cepet kasih, aku nggak tahan ya wajahnya. Biar cepet pergi gitu. Tapi kalau ada hamba yang soleh, baik hati, tidak sombong, gemar sedekah gitu ya, berdoa pada Allah, apa kata Allah? Jangan buru-buru dikasih, aku seneng dengan munajatnya, aku seneng dengan doanya.
Terus dia tanya, wah apa mesti begini masalahnya? Ya enggak mesti. Ada juga yang dicintai tapi dikabulkan doanya terus, itu ada juga. Nggak usah iri sama yang begitu. Jadi Masya Allah ya, Ibrahim 4.200 tahun kemudian doa itu dikabulkan. Maka kata guru saya dulu, ya terus kamu tuh berdoa, mau doa apa, minta apa saja terserah kamu, tapi harus siap dengan resikonya. Nah kalau nggak siap dengan resiko doa kamu, lebih baik kamu berdoa kayak yang ada dalam Quran dan Sunnah. Itu aman, bebas efek samping. Loh apa doa ada yang ada efek sampingnya? Kata Ibnu Athaillah ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah karuniakanlah kepada saya setiap hari 2 potong roti, segelas air dan segelas susu tanpa saya bekerja ya Allah, biar saya lebih khusyuk beribadah ya Allah. Dikabulkan nggak? Dikabulkan. Caranya kena fitnah, kena kasus, masuk penjara. Di penjara dapat ransom gratis, 2 potong roti, segelas air, segelas susu, persis seperti permintaannya. Kan di penjara dia nangis-nangis terus, ya Allah apa salah saya gitu ya. Kita kasih tahu salahnya berdoa Pak. Itu salah doanya gitu. Kabar ya. Jadi Ibrahim alaihissalam membawakan wacana itu, memohon kepada Allah seorang rasul yang penuh nilai tarbiyah. Meskipun Ibrahim nanti akan meletakkan tazkiyah di bagian akhir, wa yuzakihimnya bagian akhir. Lalu Allah mengabulkan dengan meletakkan tazkiyah di bagian tengah. Masya Allah. Maka nilai tarbiyah itu yang pertama adalah yatlu alaihim ayati, seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau kita tidak memelihara nilai tarbiyah ini, tarbiyah ini, setelah tadi sakinah dan rahmah, mawaddahnya nggak usah dibahas, khusus bapak ibu soalnya. Maka selain tadi, yang ada yang ingin kita jaga di rumah kita adalah nilai-nilai Quran. Yatlu alaihim ayat. Tugas Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya. Tugasnya bapak membacakan ayat-ayat Allah kepada keluarganya. Tugasnya ibu membacakan ayat-ayat Allah kepada anak-anak dan suaminya. Tugasnya anak membacakan ayat-ayat Allah kepada ayah dan ibunya. Kalau itu dilakukan di rumah kita, maka kata seorang salafus salih, rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran itu bercahaya bagi penduduk langit seperti bintang gemintang bercahaya bagi penduduk bumi. Rumah yang di dalamnya dijadikan tempat membaca Al-Quran, ayah membaca disimak anak istri, ibu membaca disimak suami dan anak, anak membaca disimak ayah dan ibu, maka yang seperti itu adalah rumah yang cahayanya sampai ke langit, tampak seperti bintang-bintang sebagaimana kita penduduk bumi melihat bintang-bintang di langit. Maka menghidupkan nilai tarbiyah dalam keluarga, mengokohkannya pertama-tama dengan nilai Quran. Quran ini kitabun fihi dzikrukum, kitab yang di dalamnya terdapat sumber kemuliaan bagi kalian. Tidak ada sesuatu pun yang kemudian Al-Quran melekat padanya kecuali pasti dia menjadi mulia. Malam diturunkannya Al-Quran disebut Lailatul Qadar, malam paling mulia. Bulan diturunkannya Al-Quran, bulan Ramadan, bulan paling mulia. Orang yang kepadanya diturunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul paling mulia. Malaikat yang membawa Al-Quran, Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia. Tidak ada sesuatu pun yang nempel Quran padanya kecuali pasti mulia. Maka inilah kitabun fihi dzikrukum, kitab yang di dalamnya terdapat sumber kemuliaan bagi kalian. Baca setiap hurufnya 10 hasan di dalam. Aku tidak mengatakan kata Rasulullah alif lam mim 1 huruf, tapi aku mengatakan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Huruf-huruf itu insyaallah tadi Ustaz sudah dapat 2 kali khatamnya. Rahman, ayo kita juga bersemangat seperti beliau. Ini adalah tempat di mana suasana yang Ramadan ini paling kondusif untuk menghidupkan suasana Quran di rumah kita, untuk menghidupkan suasana tilawatil Quran di rumah kita. Dan semua tombol hati yang 5 perkara itu semuanya ada dalam Ramadan itu. Termasuk yang pertama adalah membaca Quran angan-angan sak maknanya. Kalau cuma membaca Quran tilawah disimak mungkin lama-lama lelah.
Tapi coba bapak-bapak gitu ya, membaca Quran kepada putra-putrinya, dimaknai sedikit demi sedikit gitu ya. Kalau perlu memaknainya dengan bahasa yang dimengerti keluarga. Saya kembali ke tradisi pesantren, kalau di rumah bismillah ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Sifat Allah Ar-Rahman dan kang maha welas asing dalam dunia dan akhirat. Sifat Allah Ar-Rahim dan kang welas asing dalam akhirat bloko. Alhamdulillah tapi kabeh pujikan patang perkara iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Rabbil alamin rupane Gusti Allah kan mengirangi ngalam kabeh. Ar-Rahman ya sifatnya Allah dan kang maha welas asing dalam dunia dan akhirat. Ar-Rahim ya sifatnya Allah dan kang maha welas asing dalam akhirat bloko. Itu kan supaya saya juga anak-anak saya masih ngerti bahasa Jawa gitu. Kita menerjemahkan Al-Quran ini dengan kalimat-kalimat sederhana, dengan pemahaman mereka. Kalau memang tidak bisa, kita bisa baca dengan tarjamah, kita bisa dengan baca tarjamah lafziyah, ataupun bisa baca dengan tarjamah-tarjamah yang per ayat kemudian kita bacakan untuk mereka. Anak-anak saat maknanya kita akan menemukan perlahan-lahan gitu ya, tadabbur keasyikan itu di dalam suasana Quran gitu ya. Ya seluruh alaihim ayatih. Memang tilawah itu membaca sampai paham, bukan cuma membaca, membunyikan huruf. Membunyikan huruf sudah berpahala. Membunyikan huruf terbata-bata pun sudah mendapat 2 pahala, gitu kan? Yang mahir bersama safaratul kiramil baror. Tetapi memang angan-angan saat maknanya itu bermakna. Mengkaji mungkin hanya 10-15 ayat yang angan-angan saat maknanya barangkali lebih akan membekas menjadi pelajaran daripada yang berhalaman-halaman sekedar membunyikan huruf. Ya seluruh ayat. Ini yang pertama. Nilai tarbiyah yang hendak kita kokohkan dalam keluarga adalah tilawatul Quran. Kembali kepada Al-Quran, menjadikan aktivitas bersama Al-Quran sebagai sesuatu yang mengasyikkan. Menjadikan keluarga kita, mungkin suami bisa bikin kuis gitu ya, suami membaca ayat, ayo anak siapa yang bisa meneruskan gitu ya, nanti dapat hadiahnya cium 10 kali gitu kan. Ini keindahan tersendiri. Ternyata yang bisa jawab terus istrinya, yang memang itu yang dimaksud karena hadiahnya tadi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini menghidupkan nilai tarbiyah berupa tilawatul Quran yang sangat-sangat kita harapkan tadi di dalam hidup kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka. Maka nilai tarbiyah kedua yang diperlukan untuk kita kokohkan juga di dalam rumah tangga kita adalah nilai tazkiyah. Bapak Ibu semua mungkin jarang-jarang membuka Facebook putra putri. Bapak Ibu semua mungkin kalau bisa buka Facebooknya nggak tahu di mana inboxnya. Di inbox itu mungkin ada pesan-pesan yang kemudian sudah menunjukkan perkembangan mereka, yang kemudian sekarang susah sekali kita kendalikan. Bapak Ibu mungkin sudah tidak bisa lagi karena gadget putra putri Bapak Ibu diprivasi. Bapak Ibu tidak bisa mengakses, tidak bisa melihat apa isinya, bagaimana dia berkomunikasi dengan teman-teman. Tetapi kalau kita kemudian punya kepedulian, yang perlu kita lakukan memang dalam rumah tangga kita ada tazkiyah yang terus menerus kita hidupkan. Ada seorang bapak yang melakukan tazkiyah dengan ilmunya sedapat yang dia bisa, dan dipuji Rasulullah SAW sebagai seorang penghuni surga. Padahal bapak itu apa yang dilakukan? Dia gantung cemeti di atas pintu rumah. Kemudian dia katakan kepada anak-anaknya, kalian kalau mendapati bapak kalian ini menabrak apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, nak, jangan ragu nak, ambil cemeti ini, pukul bapak kalian pakai ini. Sebagaimana pula nak, kalau bapak menemukan kalian melanggar batas apa yang dibatasi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka bapak juga tidak akan ragu untuk memukul kalian dengan ini. Bapak meletakkan cemeti ini nak sebagai penanda kita semua adalah keluarga yang harus kembali ke surga. Tidak boleh yang ada yang tercecer ke neraka. Sebuah hal yang sakit. Tazkiyah yang terus menerus kepada anak-anak kita, memberikan kembali, menjadikan kembali orientasi mereka tentang hidup akhirat yang lebih kekal daripada dunia. Memberikan orientasi kembali tentang betapa tingginya amanat Allah bagi kita semuanya yang hidup di dunia ini dengan berbagai macam ujian-ujian.
betapa syahwat dan syubhat yang semakin mudah merasuk ke dalam pikiran kita, ke dalam angan-angan kita, ke dalam hati kita melalui berbagai sumber di dunia yang ada di zaman sekarang ini. Dulu orang masuk ke rumah maka dia akan terfitnah. Zaman sekarang fitnah itu sudah berada di dalam rumah kita tanpa bisa kita cegah. Bagaimana caranya? Maka doa-doa penjaga untuk keluarga kita, tazkiyah yang tadi kita ingin terus ingatkan pada keluarga kita adalah nilai-nilai yang harus lebih lagi kita kokohkan kepada mereka. Dan terakhir, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tugas kita semua di dalam rumah ini adalah membangun suasana taklim. Jangan sampai taklim kita itu hanya di majelis-majelis ilmu di luar rumah, tetapi taklim juga di dalam rumah. Ada dari perkara yang sederhana, Bapak-Ibu dan Allah, bapak-bapak itu setiap Jumat pergi Jumatan dapat khutbah Jumat. Amanat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang khutbah Jumat itu kan sebenarnya hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka sebenarnya ibu-ibu tolong nanti setiap kali suaminya pulang Jumatan pagi, Pak tadi isi khutbahnya apa, sampaikan kepada kami, karena kami juga berhak mendapatkan tausiah di hari Jumat, khutbah di hari Jumat ini. Ini sederhana Pak, karena bapak-bapak mulai sekarang jangan ngantuk khutbah Jumat. Sampai khotibnya bilang di khutbah kedua, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Minimal wasiat takwa, ngarang boleh Pak, aku tadi tidur, tapi paling tidak aku tahu ada satu ayat yang disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata istrinya, itu artinya apa Pak? Artinya bertakwalah kepada Allah. Terus, ya itu. Tapi ini harus ditumbuhkan, iklim taklim di rumah ini harus dihidupkan. Taklim bersama dengan membaca, mengkaji satu risalah, mengkaji satu buku, mengkaji satu ilmu. Saya takjub sekali kepada sebuah keluarga yang kemudian di Jogja itu mengazamkan setiap pekan membedah satu buku. Boleh abinya yang membedah, boleh uminya yang membedah, boleh anaknya yang membedah. Itu setiap pekan ada bedah buku oleh salah satu anggota keluarga. Iklim taklim yang hidup sekali, iklim untuk kemudian menghidupkan suasana ini. Bapak Ibu dan Allah, ini adalah tarbiyah juga yang kemudian kita hidupkan di dalam keluarga. 10 menit yang lalu saya sudah diperingatkan bahwa waktunya tinggal 10 menit. Karena sekarang habis, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa menjadi pengantar perbincangan kita yang mudah sekalian, Bapak Ibu sekalian. Menapa sekalian kurang berkenan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustaz Salim Arif Filan. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu 15 menit. Silakan Bapak Ibu perwakilan satu bapak-bapak dan satu ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan maju ke depan, sebutkan nama dan singkat. Silakan. Bapak-bapak satu, ibu-ibu ada ibu-ibu satu, silakan Pak maju ke depan Pak, sebutkan nama dan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sakit langsung ke pertanyaan terkait bentuk keluarga. Saya sempat ada sedikit kebingungan terkait konsep lingkungan. Satu sisi saya sering belajar baik dari audio maupun tulisan-tulisan bahwa kita diarahkan untuk mencari lingkungan yang kondusif. Saya ingat dulu salah satu buku madrasah ada namanya ayat yang lebih sifat kita disuruh untuk mencari lingkungan yang baik. Tapi sejalan dengan aktivitas dan lingkungan kita kajian tentang bahwa kita juga dituntut untuk bisa bergerak juga gitu. Nah, saya sedikit kadang ada kebingungan apa kita membentuk lingkungan yang betul-betul sangat kondusif, di mana lingkungan itu berkumpul orang-orang soleh. Tapi kalau itu terjadi satu sisi maka tidak ada dakwah itu bisa berkembang gitu. Orang-orang soleh jadi kumpul semua gitu. Terus orang soleh kumpul semua
gimana kita dakwahin ini dengan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sakit, hadiahnya banyak banget, 1,356. Silakan Pak. Terima kasih. Silakan Ibu, boleh ke depan Bu. Yang mana ibunya? Sebelum mengajukan pertanyaan, boleh menjawab pertanyaan sebelumnya. Oh, gimana? Kiri satu dulu. Enggak. Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, sebelum mengajukan pertanyaan, boleh menjawab pertanyaan sebelumnya. Oh, silakan Ibu untuk menjawab pertanyaan pertama. Masya Allah. Padahal saya tidak fokus dengan pertanyaannya tadi. Apa tadi pertanyaan tentang keluarga ya? Tentang lingkungan. Dakwah kepada lingkungan gitu ya? Benar nggak? Dakwah kepada lingkungan. Kalau orang soleh kumpul. Konsep tentang bagaimana kita ingin berada di tengah satu masyarakat, berada di lingkungan kondusif, orang soleh semua ngumpul, atau membuka dakwah dengan mengambil resiko anak-anak kita bagaimana suasana pendidikannya kondusif nggak di tengah lingkungan kita merintis dakwah itu. Buat saya ini sebuah kesempatan amal soleh. Kesempatan amal soleh. Artinya kalau kita adalah cermin buat diri kita dan cermin buat lingkungan dan cermin buat keluarga. Kalau diri kita selalu berada di lingkungan baik, kita seperti lilin di tengah matahari, kita tidak bermanfaat. Tapi ketika kita berada di lingkungan yang katakanlah minal zulumat gitu ya, gelap, lilin itu menjadi cahaya yang memberi manfaat untuk lingkungan. Seberapapun yang kita dapatkan. Contoh kasus ya Pak, contoh soal misalnya, ketika saya berada dulu rumah saya di lingkungan Ikro, kata suami saya, kamu tuh minta dilayanin, kamu mau kemana-mana jalan kaki nyampe, jemput anak dekat nyampe, coba pindah gitu. Waktu itu saya disuruh pindah tuh berat Pak, padahal pindahnya hanya 20 menit naik motor dari sini. Kata suami saya, coba pindah lingkungan yang baru, kamu warnai itu. Kalau kamu mau jadi Ikro, kamu kan pengen jalan kaki kan, kalau mau ke Talim, kamu kan jalan kaki, kalau pengen taksi, pengen ikut TTK, kamu pengen jemput anak jalan kaki, ayo berkorban. Dan ternyata nasihat itu saya rasa bermanfaat, walaupun saya nggak merasa susah di tempat yang baru. Tapi saya selalu iri kepada teman-teman yang sanggup berada di tempat yang baru, di lingkungan yang bahkan benar-benar baru mulai, kemudian dia menjadi ketua majelis salim dan majelis salimnya berkah. Itu Pak. Boleh tepuk tangan. Belum bertanya ya? Bisa saling, Masya Allah, saya berdebat dengan panitia. Saya sudah membooking mau datang, tapi saya lupa transfer. Nah, ketika saya diingatkan jadwal transfer itu sudah lewat dan katanya sudah full booking, tapi saya langsung transfer. Terus dibilang gini, ngapain ibu transfer? Orang ibu udah nggak dapat tempat. Saya bilang begini, saya bertawakal Allah, saya bisa datang ke situ dan saya bisa ketemu dengan Pak Salim karena saya udah lama pengen ketemu dengan Pak Salim. Dan saya datang nggak lewat pintu depan karena saya takut saya nggak megang tiket. Benar Pak, saya datang lewat atas. Kenapa lewat atas? Masuk banget Pak, saya lewat Haji Cilik supaya saya bisa parkir dan gampang dari atas langsung ke sini, nggak lewat pintu depan, nggak megang tiket tapi bisa masuk. Qadarullah. Ya, tapi saya nggak masalah yang kesempatan itu dengan kesempatan itu tercapai. Nah, pertanyaan saya begini Pak, saya merasakan yang tadi itu tentang nilai tarbiyah, kenapa justru kering di dalam rumah keluarga besar yang sebenarnya semuanya aktivis tarbiyah. Kenapa nilai-nilai tarbiyah itu hanya kita sampaikan keluar kepada orang-orang di luar, sementara di dalam itu kering keluarga besar. Jadi kalau misalnya kita ketemu, kenapa yang diukur hanya sekarang mobilnya dia apa, sekarang anaknya udah punya apa, sekarang anaknya sekolah di mana? Kenapa nilai-nilai tarbiyah itu sudah tidak terakumulasi atau
diterbitkan oleh Koyu masyarakat saya. Amin ya Rabbal alamin. Berdoa. Yang ini Pak, maaf terbaru tapi bukan nama saya yang muncul karena saya hanya kontributor walaupun 90% saya yang bikin. Kalau yang ini nama saya Pak, nah kok bisa baca ya. Allah, terima kasih kesempatannya. Menurut saya ada hadiah pertama, hadiah menanggapi pertanyaan pertama. Ini hadiah pertanyaannya ada 2. Satu lagi nanti itu satu. Kasih hadiah tiket dong. Hadiah tiket? Oh iya, berarti gratis ya, masa bayar ya. Ya pamitnya nggak usah nagih dulu Pak ya. Oh udah transfer. Ke nomor rekening berapa Bu? Ustaz Salim silakan ditanggapi. Aku berapa? Baik, 7 menit lagi Ustaz. yang pertama, memang ada lingkungan yang kemudian menjadi pilihan-pilihan kita ketika kemudian yang kita pikirkan adalah anak-anak kita. Karena memang mahal sekali mempertaruhkan anak-anak kita di tengah lingkungan yang tidak kondusif. Tapi memang dalam visi dakwah, dimanapun, dalam keadaan seperti apapun, kita wajib mempersiapkan diri kita dan keluarga kita. Saya ingat sekali bagaimana dulu guru saya, Allah yang Haji Mu'tamid Khalil, mengajarkan doa di surah Ibrahim ayat ke-37 itu untuk menjadi falsafah bagaimana kita mendidik anak. Rabbi inni, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Jadi kata beliau, satu, perhatikan doa ini. Rabbana, doa Rabb kami ini sesungguhnya aku tempatkan min dzurriyyati, sebagian di antara keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tidak bertanaman. Jadi patokan pertama dalam soal fasilitas tidak ada persoalan. Makin prihatin justru kadang makin bagus. Ini juga berguna kalau milih sekolah, milih pesantren. Yang diperhatikan pertama bukan fasilitasnya. Fasilitas itu ternyata makin prihatin bisa jadi makin bagus. Seperti yang dilakukan Ibrahim alaihissalam dengan meninggalkan Ismail dan ibundanya di Wadin Ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak bertanaman. Itu kan sudah dari sisi fasilitas, seminimal-minimalnya fasilitas yang bisa menjaga supaya mereka tetap hidup, tetapi dibiarkan di situ. Karena memang seperti ini, orang kita ini dulu dibesarkan dengan keprihatinan, tapi penyakit kita adalah kita tidak ingin anak-anak kita mengalami seperti yang kita alami. Padahal yang membentuk kita menjadi seperti sekarang adalah semua kesulitan itu. Jadi analoginya seperti kita lihat ada kupu-kupu baru mau keluar dari kepompongnya. Bapak-bapak kalau lihat kupu-kupu yang baru mau keluar dari kepompong itu pasti kasihan banget. Bekah beku, bahasa Jawa itu bekah beku apa ya? Gerak-gerak mau keluar nggak bisa, kesulitan, sangat susah gitu mau keluar. Tapi kalau bapak ibu kasihan sama dia, terus yang dilakukan karena kasihan itu ambil gunting, lalu kepompongnya digunting supaya dia bisa mudah keluar, apa yang terjadi sebenarnya? Kita sedang membinasakan kupu-kupu itu. Kenapa? Kalau dia diguntingkan, kemudian dia keluar karena diguntingkan itu, maka dia tidak berhasil melatih otot-otot sayapnya. Itu artinya dia nggak akan bisa terbang. Itu artinya sebentar lagi dia akan dirubung semut. Kalau sudah dirubung semut, selesai. Jadi supaya kupu-kupu itu bisa terbang, biarkan dia berproses secara alami di tengah keprihatinan itu ternyata, supaya dia sukar sekali bergerak gitu ya, untuk kemudian melepaskan diri dari kepompong. Tapi itulah yang perlu kita lakukan. Jadi dalam soal fasilitas, biwadin ghairi dzi zar'in. Yang kedua, dalam soal masjid, cari dekat masjid. Inda baitikal muharram. Kalau perlu dekat Masjidil Haram. Mahal, tapi gitu ya. Tapi ini ajaran guru saya dulu. Dalam soal fasilitas minim nggak apa-apa. Saya penting cerak masjid deh. Yang penting dekat dengan tempat ibadah dan suasana ibadah. Inda baitikal muharram. Sebab apa? Rabbana liyuqimus shalah. Kalau bertemu dua hal ini, bertemu antara kesusahan secara material, kesusahan secara zahir, dengan
nilai-nilai spiritual, maka bersandarnya kepada Allah akan sangat kokoh. Kalau lingkungannya enak gitu ya, terus tempat ibadahnya juga enak, ya kita bersandar sama Allah, tapi kayaknya bersandarnya ya sandar-sandaran aja gitu. Tapi kalau tempatnya susah, kemudian ada tempat bersandar kepada Allah yang kondusif gitu ya, itu bersandar kepada Allahnya temenanan gitu, betulan serius. Karena itulah Rabbana liyuqimus shalah, maka ya Allah gitu ya, supaya mereka itu mau menegakkan salat dan nilai-nilai salatnya. Kalau sudah menegakkan nilai salat itu, maka kita berdoa kepada Allah, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ini juga nggak boleh dilupakan. Berdoa agar orang-orang di sekitarnya itu hatinya semiut, bahasa Jawa itu. Hatinya itu terpaut untuk mencintai anak keturunan kita ini, mencintai keluarga kita ini. Karena anak-anak kita ini memang bukan hanya akan dididik oleh orang tuanya, dia akan dididik oleh tetangga kita, dididik oleh lingkungannya, dididik oleh anak tetangga. Kadang-kadang di rumah kita sudah, kami sejak awal pernikahan sampai sekarang hampir 14 tahun menikah, alhamdulillah tidak punya televisi, dan memang tidak ingin punya televisi di rumah. Anak-anak juga sudah sangat nyaman saja, nggak ada TV nggak apa-apa gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kan di rumah kita kan ditarik-tarik nonton TV gitu. Nah, ini kan kita harus kemudian memberikan filter kepada mereka supaya mereka merasa tidak membutuhkan TV. Alhamdulillah anak saya Hilma kelas 4, Nawaf, Jaisan ini semuanya kita bisa pakai, gak ada TV, gak apa-apa. Bapak biar cini, gak ada TV. Bapakmu ini kecilnya gak pernah nonton TV. Nah, kamu pengen selevelnya pencipta televisi nggak? Iya. Pencipta televisi itu berarti kita banget ya. Iya. Kamu tahu nggak pencipta televisi itu dulu nonton TV apa enggak? Enggak ya? Enggak! Jadi Farsalah tidak kami nasi tahwi ilahi. Makna tahwi ilahi bukan cuma mencintai, tetapi kemudian mencintai sesuai dengan apa yang menjadi visi kita, misi kita. Bukan cara mencintai yang salah, bukan ngasih jajanan sembarangan gitu ya, itu bukan mencintai. Bukan kemudian ngasih tontonan sembarangan, itu nggak mencintai. Mencintai sesuai visi kita. Neneknya, kakeknya juga sudah tahu kalau kami berkunjung ke rumah mereka, TV libur. Ke Ngawi, ke Kulon Progo gitu ya, TV libur. Kenapa? Ada keluarganya Salim, yang lain protes SPN. Kok nggak butuh TV ya kita ini hidup. Terus hari ini Fajar aku datang dengan nasi tahwi lahir warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Dan memang kita memohon kepada Allah dikaruniakan kecukupan rezeki. Yang diminta itu rezeki yang isinya baik. Apa itu? Buah-buahan. Nabi Ibrahim itu nggak minta daging, tidak minta beras, nggak minta roti, nggak minta apa. Yang diminta buah-buahan. Masya Allah, tabarakallah. Meskipun nanti prakteknya kita bisa lihat sirah yang namanya Ismail sama ibunya itu bertahun-tahun di Mekah cuma makan daging sama minum air. Tapi yang diminta Ibrahim itu buah-buahan, rezeki yang memang berkualitas, rezeki yang memang sehat, rezeki yang memang bagus gitu. Jadi ini Bapak yang berhormat Allah. Jadi kalau pondok itu, kalau bawa oleh-oleh buat anak itu, utamakan buah-buahan. Gitu ya. Ini cantik sekali. Kata guru saya, doa ini cantik sekali. Ini konsepnya soal fasilitas, yang namanya fasilitas itu. Dulu saya dikelilingkan ibu saya sama bapak saya, kamu milih mana? Milih Gontor, apa Tebu Ireng, apa Lirboyo, apa milih Sarang, apa milih mana mondoknya. Lah kok sama ibu saya malah dipilihkan sebuah pesantren yang santrinya hanya maksimal 40, kiainya 5. Jadi kalau tahun ini keluar 5 orang, hanya terima santri 5 orang. Karena itu hubungan antara guru dengan murid ini menjadi sangat kuat sekali waktu itu, Masya Allah ya. Dan itu saya gagal prihatin. Di pesantren itu gagal nyantri, gagal prihatin. Wong ngaji baru ngaji 1 baris 2 baris, dia langsung bilang sapa kuwi salin. Ini orang sah ngaji saling ini. Salim itu nggak usah ngaji, Salim itu pijitin saja gitu ya. Jadi teman-teman saya ngaji sorogan itu baca kitab di depan kiai, disimak sama kiai, saya itu pijitin dari awal sampai akhir. Kadang-kadang teman-teman mondok pada masak gitu kan, mau makan gitu ya, saya dipanggil Salim, dalam masuknya pakai kof.
dalam kiai makan gitu. Akhirnya nemenin kiai makan. Satu yang saya tidak pernah lupa, pernah salah ambil lauk saya itu. Jadi ada semur warnanya hitam kecoklatan, ada batangan yang gede di situ dan ada yang kecil. Saya ngambil yang kecil, ternyata itu dagingnya. Pak Kiai ambil yang besar, ternyata itu terong. Maka waktu itu saya dapat doa, kayaknya Salim besok, Masya Allah makannya daging, besok akan terkenal ke seluruh dunia ya lebih akhir. Itu saya ingat terus, ucapan Kiai gitu ya. Jadi hubungan pendidikan yang personalnya kayak gini ini nikmat sekali Bapak. Jadi ceritanya begitu gitu ya. Mungkin saya duduk di depan Bapak Ibu karena doa itu, gara-gara makan daging, kiainya makan terong. Tapi Pak, jadi tadi pilihannya menurut saya ini enteng-entengan di zaman kita yang zaman akhir ini ya. Kalau saya kok milih doa pakai doa ini. Satu, fasilitas nggak perlu dipikirkan banget, tapi kalau bisa dekat masjid, dekat suasana ibadah. Itu yang lebih penting. Memang aja qabla dar wasaddiq qabla safar kan gitu ya. Carilah tetangga sebelum cari rumah, carilah teman sebelum memilih perjalanan gitu ya. Jadi jangan mengambil perjalanan kalau masih jomblo. Itu kan Masya Allah memang maknanya lingkungan kondusif itu utama kalau kaitannya dengan anak-anak kita. Kalau visi dakwah lain lagi, nanti kita bisa pasang yang jomblo-jomblo itu. Maksud saya begini, saya tinggal di Jogokarian Pak, tapi saya bikin pesantren di Merapi Babu. Yang saya tempatkan di sana ustadz yang masih jomblo dan santri yang masih jomblo untuk membina masyarakat biar kondusif dulu. Kalau keluarga riskan, anak-anak kita dididik tetangga-tetangganya yang belum kondusif itu riskan. Atau kalau kita mau bikin suasana rumah kita jadi kondusif, bikin rumah kita kondusif, misalnya rumah kita dijadikan rumah tahfidz, langsung Pak, Insya Allah itu cara mendidik anak kita itu. Itu pertanyaan pertamanya. Yang kedua terus tentang jadi lupa karena semangat jawab pertanyaan pertama Pak. Di suasana di keluarga besar kita ya ini tugas kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tapi kita memang kemudian perlu menghidupkan kembali suasana tarbiyah dalam rumah kita. Tadi kalau mau enteng-entengan kayak saya Bu, rumahnya jadikan rumah tahfidz. Ternyata kalau rumah kita jadikan rumah tahfidz, rumah kita itu membesar sesuai dengan jumlah anak yang tahfidz di rumah kita. Waktu yang ngaji di rumah saya itu 5 orang, 6 orang, rumah saya itu tanahnya ukurannya 80 meter persegi. Sekarang ketika yang ngaji tahfidz di rumah saya itu sudah 40 orang anak, 20 orang ibu-ibu gitu ya, ditambah yang dititipkan amanah tempat lain ada rumah yang lain yang kemudian ditempatkan, itu total sekitar 100-an santri gitu ya. Itu sekarang rumahnya juga tambah luas. Jadi kalau bisa tambah luas itu karena ada yang bisa kita jawab ke depan Allah, bukan sekedar cita-cita saya pengen punya rumah besar, saya pengen punya mobil bagus. Enggak, mobilnya buat apa, rumahnya buat apa, itu lebih penting bagi kita sebagai kader tarbiyah. Rumahnya buat apa, mobilnya buat apa, itu yang lebih penting. Dulu saya waktu SMA kelas 1 gitu kan, ngaji-ngaji awal gitu ya di tarbiyah gitu, itu kalau lewat rumah besar itu komentarnya bukan wah enak ya punya rumah begini, enggak. Lewat rumah besar itu, komentar kita spontan loh itu saya kira dari hasil tarbiyah yang hebat gitu ya. Mutarabiyah sih acak-acak kayak gini ya, tapi itu harus tarbiyah yang hebat. Kami itu kalau lewat rumah besar, apa Bu komentarnya? Cocok buat daurah. Jadi Masya Allah ya, artinya kita itu tidak membicarakan ini nikmatnya tinggal di sini, nikmatnya tidur di sini, nikmatnya makan di sini. Yang kita bicarakan nikmatnya daurah di sini. Ini kan menunjukkan value-nya itu kebentuk gitu. Itu saya zaman kelas 1 SMA, sekarang mungkin sudah berubah gitu ya. Tapi saya ingin nilai-nilai seperti ini kembali gitu. Jazakallah khairan, sudah habis waktunya. Baik, matur jazakallah khairan sampaikan Pak Salim Arif bilang di antara poinnya adalah bahwa yang dibutuhkan keluarga terutama anak-anak bukan hanya makanan yang bergizi, bukan hanya sekolah yang bagus, bukan hanya pakaian yang bagus-bagus, tapi lebih kepada pendampingan. Dan khusus bapak-bapak, jangan lupa harus siap untuk menjadi media permainan anak-anak. Baik, sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Ustaz Izzuddin Abdul Majid didampingi oleh Pak Ahmad
Musodik, Kepala Sekolah SD Islam Terpadu itu untuk memberikan kenang-kenangan kepada Ustaz Salim Villa. Ibu silakan. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب كم أهواك يا شهر الصيام